selamat pagi sahabat trader, sahabat cuan, dimanapun ada. Kembali bertemu ya teman-teman. Maaf, beberapa pekan ini saya sibuk sekali. Jadi baru sempat untuk review terkait apa yang terjadi dalam sepekan ini. Sesuai yang kita ketahui bahwa beberapa hari kemarin The Fed sudah menaikkan kembali suku bunganya ke level 4,75 ya, hampir 5%. Ini tertinggi juga dalam sejarahnya nih ya, The Fed. Dan kemudian disusul oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia juga ke level 5,75. Jadi bedanya adalah 100 basis point. Nah, kita fokus ke monitor ya saat ini teman-teman. Saya lagi memperhatikan ya benchmark surat hutang negara ya. Ada 4 seri di sini, ada yang seri 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Kita fokus ke seri FR0096 atau 10 tahun ya. Di sini terlihat yield-nya itu 6,4 ya atau 6,5%. Ini menurut saya adalah yield yang rendah ya. Rendah dibanding beberapa waktu yang lalu sempat menyentuh 7 atau 7, kenapa rendah? Ini mengisyaratkan bahwa harga obligasi kita sedang naik ya. Di sini harga obligasi 103 ya teman-teman. Ini pernah di bawahnya ini. Nah, ada sesuatu yang anomali yang ingin saya katakan di sini sebenarnya, bahwa ketika sesuai yang kita pahami secara teori, bahwa ketika ketika suku bunga bank sentral itu dinaikkan oleh suatu negara, maka harga obligasinya turun. Tapi yang terjadi di kita ya, di Indonesia, adalah pemerintah menaikkan suku bunga ke level 4,75, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, tapi malah obligasi surat utang kita ya, yang bisa dilihat di sini FR0098 ya. FR0096 yang maturity-nya 10 tahun itu malah ada penguatan, terlihat menguat. Nanti kita bahas ya kenapa bisa seperti itu. Sedangkan di Amerika Serikat ketika mereka menaikkan suku bunganya, maka harga obligasinya turun ya. Kita cek dulu. Tapi sebelumnya kita beralih dulu ke portal yang satu ya. Kita mengecek di sini berita-berita ekonomi yang update. Ya, kemarin ada beritanya yang terbaru ini, US economy creates more job than expected. Jadi ini menggambarkan bahwa peningkatan pekerjaan baru di Amerika Serikat itu naik ya di level 517.000 jobs ya. In Januari ini lebih tinggi ya daripada yang diharapkan dari 185. Kenapa jobnya meningkat nih, pertumbuhan pekerjaan di Amerika itu naik? Nah, ini tidak lain daripada pemulihan ekonomi yang terjadi di sana, yang merupakan output daripada operation monetary ya, yang dilakukan oleh The Fed untuk menekan inflasinya semaksimal mungkin ya. Kita tahu inflasi Amerika saat ini, kita cek Amerika itu inflasinya 6,5%. Ini udah turun ya, dari 9,1% beberapa bulan yang lalu. Ini sudah turun cukup dalam ya. Jadi ini boleh dikatakan kebijakan The Fed yang hawkish itu untuk sementara saya katakan berhasil ya teman-teman. Nah, efeknya adalah pemulihan ekonominya yang sudah mulai terlihat dari beberapa indikator ekonomi yang mereka miliki ya. Nah, di samping itu sisi lain ya, multiplier effect daripada kebijakan atau kenaikan suku bunga di Amerika itu adalah berdampak kepada menguatnya juga US dollar terhadap mata uang lain ya teman-teman, terhadap rupiah dan lain sebagainya. Nah, ketika US dollar melemah, kita bisa tebak di sini, menguat, kita bisa lihat harga crude oil ya, minyak mentah juga di sini 73 ya. Ini sempat turun dalam juga ya, dari 80 ke 73.
Kemudian emas juga turun ya, masih berlanjut penurunan emas. Nah ini dia ya, ini parah juga nih ya, akibat penguatan dolar. Nah ini ya teman-teman, ini terus turun ya emas ya, dari level sini nih 1953 turun ke 186 hingga pagi hari ini ya. Begitu juga crude oil ya, meskipun sini ada kenaikan tipis, tapi secara overall kita lihat coba teknikalnya, grafiknya. Nah ini dia terus turun, mengalami penurunan. Ini akibat penguatan dolar ya teman-teman, karena para investor itu di pasar ketika dolar mahal, maka komoditas itu berdampak ya, harganya akan turun. Nah, tapi kalau secara keseluruhan crude oil ini bukan saja dipengaruhi oleh faktor dolar ya, penguatan dolar. Sebenarnya banyak faktor, termasuk khususnya kepada ekspektasi ekonomi ya. Misalnya ke depan perekonomian dunia belum jelas ya. Meskipun pernah terjadi ya, dolar melemah, harusnya crude oil dibeli, diborong, yang menyebabkan harganya naik, tapi malah turun. Waktu itu terjadi ketika lagi heboh-hebohnya berita peningkatan COVID di China ya, dan juga harga minyak mentah Rusia itu diatur oleh negara G7. Jadi waktu itu harganya juga turun dalam, padahal harga dolar lagi melemah. Jadi tidak serta-merta oil itu dipengaruhi oleh dolar. Beda dengan gold ya, gold itu memang secara dominan dipengaruhi oleh dolar. Nah ini bisa terlihat turun dalam juga ya, karena dolar menguat. Ya teman-temannya, seperti itu cara analisisnya. Kita sharing di sini. Kemudian tadi kita sudah melihat ini ya, imbal hasil obligasi ya, baik SBN surat berharga negara ya, yang yang umum dengan surat berharga syariah ya teman-teman. Sekarang kita cek dulu indeks dolarnya ya seperti apa. Nah ini ya teman-teman, indeks dolar terus menguat. Ini dia nih ya teman-teman, sempat menyentuh ke level 100 ya sebenarnya dolar ini ya, indeksnya ini ya, terus menguat sampai hari ini di 102 terhadap mata uang lain. Nah, ini yang menyebabkan komoditas turun ya, harga komoditas turun, dan juga ini efek daripada penguatan kenaikan suku bunga The Fed atau FFR biasa disingkat ya. Nah kita coba cek korelasi terhadap harga obligasi di Amerika, pemerintah dunia. Nah ini dia Amerika Serikat ya, secara 10 tahun ini 3,5 ya, padahal beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ini sempat mentok 4 ya, 4 bulan yang lalu ini levelnya ini imbal hasilnya 4%, 4,2. Sekarang 3,5. yang kita tahu ya, teorinya kalau imbal hasilnya melemah seperti ini berarti harganya naik ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Nah sini ya teman-teman, kita lihat yield ini yieldnya udah 3,5 ya, naik ya. Ini yieldnya naik berarti harga obligasinya turun ya, secara teori ya teman-teman ya. Harga obligasinya sempat ke 3,5 ya, sebelumnya udah pernah ke 4 ya, sekarang 3,5. Yieldnya kembali menguat ya dari sini teman-teman, dari sempat ke 3,3 ya, sekarang 3,5. Ini memberikan arti bahwa harga obligasi di Amerika lagi turun ya, karena memang dia berkorelasi negatif dengan suku bunga. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi turun ya.
dan itu tercermin dari yield-nya yang naik, teman-teman. Kebalikannya, jika yield-nya turun, berarti harga obligasinya naik, ya. Kita cek juga dengan Indonesia apa yang terjadi, obligasi Indonesia yang 10 tahun. Karena Indonesia juga menaikkan suku bunganya ya ke 4,75. Kita cek dulu ya. Harusnya obligasi kita harganya turun ya. Yield-nya naik ya secara teori, tapi kita cek dulu apa benar seperti itu. Dan 10 tahun. Ya, ini 6,6 ya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu malah sempat ke 7 ya. 7%. Sekarang 6,6 menguat ya. Nah, menguat artinya, kalau menguat berarti harga obligasi naik ya, teman-teman ya. Tadi kebalikan dari Amerika. Amerika itu harga obligasinya turun karena yield-nya naik. Nah, Indonesia ada sedikit anomali. Nah, teman-teman kita lihat ya pada pagi hari ini. Yield-nya terus turun ya. Ya, 6,6 ya, sempat di 6,8, bahkan sebelumnya di beberapa bulan yang lalu sempat 7 ya. Ini terus turun. Kenapa bisa seperti ini? Ini anomali ya menurut teman-teman. Ini anomali karena secara teori ketika suku bunga bank dinaikkan ya, maka harga obligasi akan turun ya. Di sini turun teman-teman, ini bukan harga obligasi, ini yield ya, beda ya obligasi dengan yield. Nah, itu perbandingan terbalik. Nah, kalau yieldnya turun seperti ini berarti harganya naik ya. Ini keuntungannya sebenarnya ya. Yieldnya, harganya lagi naik ya. Kalau kecuali di sini yieldnya menunjukkan katakan di 6,8 berarti harga obligasinya turun. Tapi ini harga yieldnya turun berarti harga obligasinya naik. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menandakan apa ya? Tidak selamanya teori itu berjalan sesuai dengan apa namanya teorinya ya. Sekarang udah era VUCA. Volatilities, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya, memang membingungkan ya teman-teman. Tapi itu tadi ya. Jadi kita melihat ekonomi saat ini nggak bisa dipahami dengan kacamata kuda. Banyak aspek yang kita harus perhatikan dari berbagai sudut pandang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ada yang bisa jawab? Silakan komen di kolom komentar. Oke, kalau begitu saya aja yang jawab ya. Kenapa? Oke. Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ya, teman-teman, rupiah kita itu sempat menguat ya, sempat menguat. Jadi ini yang menyebabkan penguatan yield obligasi atau harga obligasi Indonesia itu menguat ya, karena dolar beberapa hari terakhir yang lalu itu sempat melemah ya teman-teman, sehingga ini kalau di mata investor baik lokal maupun asing, ketika mata uang satu negara itu stabil atau cenderung menguat, berarti nilai investasi di negara tersebut perlu untuk dicermati atau perlu untuk diperhatikan atau dibeli dengan kata lainnya ya. Karena investor asing itu takut jika mata uang satu negara di mana ia berinvestasi itu melemah, karena akan berdampak kepada nilai investasi yang dia miliki ya, akan turun nilai investasinya, karena sebelum masuk Indonesia dia tukar ke rupiah dong ya. Nah, ketika mata uang satu negara itu melemah dan dia akan outflow keluar dari negara tersebut, maka terjadi minus ya, dia menukarkan itu lebih mahal ke dolarnya, itu penyebabnya ya. Sehingga biasa investor asing segera cabut dari suatu negara, baik dari aset investasi di obligasi maupun di saham seperti itu. Tapi ini kebalikan yang terjadi di Indonesia, bisa tercermin dari yield surat utang ya, harga obligasinya menguat karena rupiahnya menguat itu teman-teman. Kecuali rupiahnya ikut jebol ya, ikut melemah, maka harga obligasi pasti akan naik. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini tanggal 24 ini sempat naik. Karena tanggal 19, di tanggal 20 itu pemerintah menaikkan suku bunga ya. Nah, di sini secara teori di sini menaikkan suku bunga, direspon oleh market, di sini naik, grafiknya naik nih. Yield-nya naik.
Artinya harga obligasinya menurun. Ini yang sesuai teori nih teman-teman. Di sini sesuai teori. Tapi beberapa hari kemudian turun. Nah, nggak berjalan lagi, nggak sesuai dengan teori. Kenapa? Karena uh, rupiah mengalami penguatan terhadap dolar. Ya, coba kita cek kembali ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini di beberapa sekitar berapa ya, di awal-awal Februari ya, ini dolar melemah ya teman-teman terhadap mata uang lain. Di sinilah rupiah menguat waktu itu ya teman-teman. Sini rupiah melemah, kemudian kemarin di tanggal ini dolar kembali menguat ya, karena The Fed menaikkan suku bunga. Tapi sebelumnya di sini, sebelum The Fed menaikkan suku bunga, dolarnya melemah, rupiahnya menguat. Itu tadi yang menyebabkan obligasi kita masih bertahan ya. Nah, di sini teman-teman. Ini di sekitar tanggal-tanggal 2 ya, bulan Februari ini di sini dolar terus melemah. Nah, mata uang lain di Asia dan Eropa itu Indonesia menguat. Nah, ini tadi ya. Sehingga imbal hasil kita sampai detik ini masih bertahan ya. Nah, tapi kemudian disusul beberapa hari kemudian The Fed menaikkan suku bunganya, maka dolar ikut menguat. Nah, menurut pendapat saya kita antisipasi aja, jangan sampai nanti ini imbal hasil surat utang kita ya Indonesia ini akan segera melemah lagi ya. Ya, yang ini ya, karena sekarang masih posisinya menguat ya, harganya masih tinggi, jangan sampai beberapa hari ke depan efeknya baru tiba nih ya, baru nyampe ke Indonesia, sehingga dikhawatirkan obligasi kita kembali terjadi pelemahan ya. Itu dia yang saya khawatirkan. Yang tadinya 6 berapa nih? Paling 10 tahun 6,4 ya. Bisa kembali lagi ke 6,8. Ya, semoga aja rupiah kita tetap menguat. Jadi ada untuk rekomendasi trading ya untuk minggu ini teman-teman, saya perhatikan kemarin itu saham-saham komoditas pada jatuh semua ya, wajar ya karena harganya apa namanya ya, harga-harga komoditas lagi turun ya. Tapi batu bara masih sebenarnya turun, batu bara hanya kalau kita lihat secara grafik dia itu mana turun dalam juga ya. Kalau kita time frame 5 tahun itu sebenarnya masih bertahan nih, masih all time high ya dibanding sebelumnya di level 50 60 per ton. Sekarang masih di 236 meskipun juga terjadi penurunan ya, kita berharap nggak turun lagi. Jadi ya untuk minggu ini saham-saham perbankan ya masih saya secara teknikal saya lihat pergerakannya bagus ya. Telkom juga oke, bisa diakumulasi karena ini kenaikannya secara teknikal ini seperti tangga ya. Naik turun tapi kalau kita lihat trennya dia akan naik. Kemudian BBRI juga masih jadi andalan ya, andalan saya ya, juga naik, kemungkinan akan melanjutkan penguatan ke 48 ya, 48 49. BM Mandiri ya, dan juga BBCA. Oke, ini masih cantik Mandiri. BCA juga nih ya, secara teknikal masih keren nih ya, masih bisa ke 9.000. Oke teman-teman, itu aja ya pagi hari ini. Syukur-syukur saya ada waktu nih ya, bisa melakukan memberikan insight lagi. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam cerdas untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.